Ya sangat baik. Pagi dilakukan untuk bermeditasi. Ya mudah-mudahan juga nanti sekembalinya ke tempat masing-masing bisa menjadi kebiasaan baru. Sebelum melakukan tugasnya, pagi digunakan untuk bermeditasi. Walaupun mungkin di awal masih sulit, namun ketika menjadi sebuah kebiasaan, itu akan menjadi hal yang baik. Dan memang dalam kita bermeditasi, awal kita bermeditasi, kita akan menghadapi beberapa kesulitan. Maka ada sebuah perumpamaan. Seperti halnya ikan yang berada di kolam, kemudian dilempar ke daratan. Apa yang terjadi? Dia akan menggelepar karena tidak bisa bernafas. Demikian pula ketika seseorang belum pernah bermeditasi atau mengawali meditasi, biasanya ia harus berhadapan dengan berbagai macam rintangan dalam bermeditasi. Tidak mudah, seperti ikan yang dilempar ke daratan. Mengapa demikian? Pada saat seseorang tidak pernah bermeditasi, setiap kali mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, rasa bosan dan sebagainya, biasanya selalu ditutupi dengan kesenangan. Artinya, bosan sedikit, cari sesuatu yang menyenangkan. Mungkin kalau zaman sekarang ke mall, atau kemudian buka HP, scrolling TikTok. Ketika muncul rasa bosan, langsung mencari kesenangan. Tetapi ketika bermeditasi, ternyata ketika muncul yang tidak menyenangkan, harus dihadapi. Bosan harus kemudian dihadapi, dilihat. Duduk terasa sakit, juga harus dihadapi, dilihat. Kita diajak untuk bagaimana bisa menghadapi bahkan penderitaan. Untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Awal-awal kita harus melakukan, itu sesuatu yang sulit. Jadi seperti ikan yang menggelepar ketika dilempar ke daratan. Namun ketika ikan itu berada di kolam, airnya jernih, banyak makanan, ikan tersebut tidak merasa ada penderitaan. Nah seperti itu ketika seseorang tidak berusaha mengembangkan batinnya, maka tidak ada rasa-rasanya, tidak ada penderitaan. Karena setiap kali sesuatu tidak menyenangkan terjadi, ya sudah mencari kesenangan, menutupi dengan kesenangan, tidak mau untuk menghadapinya. Sehingga rasa-rasanya tidak ada penderitaan. Ada penderitaan tetapi tidak terlihat dengan jelas. Karena terus lari dari penderitaan. Tetapi ketika kemudian bermeditasi, kita diharapkan untuk bisa menghadapinya. Walaupun demikian itu sesuatu yang sangat baik. Sesuatu yang sangat bermanfaat. Kita mulai menumbuhkan kebiasaan yang lain, yaitu bersabar. Kita mencoba untuk bertahan, walaupun di tengah-tengah sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena dalam hidup kita memang segala sesuatu sifatnya berubah. Tidak bisa dipertahankan.
Tidak semua hal yang datang pada kita sesuatu yang menyenangkan. Tidak semua yang datang pada kita pasti sesuatu yang membuat kita bahagia. Namun kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sang Buddha menyatakan sebagai contoh, kita harus berhadapan dengan 8 kondisi dunia. Ada untung, ada rugi. Ada pujian, ada celaan. Ada nama baik, juga ada nama buruk. Ada suka, ada tidak suka. Ada duka. Tidak semua yang kita hadapi adalah keuntungan, pujian, nama baik, dan juga kebahagiaan. Kita pun juga harus cepat atau lambat berhadapan dengan yang namanya rugi. Terkadang muncul nama buruk, celaan, kata-kata kasar juga akan datang pada kita. Penderitaan, duka juga datang pada kita. Dan itu sesuatu yang pasti. Dan kalau kemudian di tengah-tengah perubahan yang demikian, pikiran kita selalu diombang-ambingkan oleh suka maupun tidak suka, terus terseret oleh suka maupun tidak suka. Ketika yang menyenangkan muncul, kita berbahagia sekali. Kita melekatinya di sana. Kita menjadi serakah di sana. Dan apa yang terjadi ketika penderitaan muncul, kita akan begitu menderita. Kita tidak bisa menerima penderitaan tersebut. Menjadi stres, batinnya terhimpit, menderita. Namun dengan kita mempraktikkan meditasi, kita diajak untuk bagaimana batin kita menjadi seimbang. Diajak untuk tidak mudah terseret oleh objek-objek yang berada di luar diri kita. Kita diajak untuk tetap seimbang. Sehingga ketika nanti muncul hal-hal yang tidak menyenangkan, batin tetap seimbang, batin tetap tenang. Ada kesabaran di sana. Dan kalau muncul hal yang menyenangkan pun, batin tetap seimbang, batin tetap tenang. Tidak terseret oleh kegembiraan yang meluap, yang muncul karena kemelekatan, yang muncul karena nafsu indrawi, tapi batin tetap tenang, tetap damai. Dan itu salah satu tujuan mengapa kita hendaknya mengembangkan batin kita bermeditasi. Dan itu disampaikan oleh Sang Buddha bahkan pada nasihat terakhir beliau. Mungkin Anda sekalian pernah mendengar nasihat terakhir Sang Buddha. Apa yang beliau sampaikan kepada para siswa beliau? Waya dhamma sanggara, apamadena sampadita. Waya dhamma sanggara, kita diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang berkondisi pasti mengalami kepadaman, pasti padam. Artinya apapun yang ada pada kita, setiap pengalaman kita, bahkan termasuk yang kita miliki, yang kita hargai, yang kita sayangi, semua pasti akan berpisah dari kehidupan kita. Akan padam. Padam artinya lenyap, lenyap dari kehidupan kita. Semua hal. Apakah berkenaan dengan materi, ketenaran, kekuasaan, bahkan termasuk hal-hal yang dekat dengan kita, keluarga, orang tua, suami, istri, dan bahkan yang paling dekat dengan kita, yaitu apa? Diri kita. Kita pasti akan berpisah dengan diri kita, tubuh kita. Ketika kita masih muda, kita berpikir bahwa kita akan terus muda.
Tetapi kemudian kemudahan kita juga akan lenyap, akan padam. Kita harus mengalami ketuaan. Ketika kita masih muda dan sehat, barangkali kita berpikir kita akan terus sehat. Tetapi ingat, ketika umur sudah mulai bertambah, ketuaan sudah mulai menghampiri kita, kita akan sadar, oh ternyata sakit juga datang pada kita. Mulai sakit-sakitan. Kesehatan kita mulai lenyap, padam. Dan pada akhirnya, kita pun juga harus meninggalkan seluruh jasmani kita. Dengan kematian terjadi pada kita. Itu jasmani kita, belum perasaan kita, persepsi kita, bentukan-bentukan pikiran kita, kesadaran kita, semua akan kita tinggalkan. Kita diingatkan oleh Sang Buddha bahwa Vaya Dhamma Sangkara, segala sesuatu yang berkondisi pasti mengalami kepadaman. Kita pasti berpisah dari apapun yang kita alami, termasuk yang kita sayangi, kita cintai, kita hargai, itu pasti akan datang pada kita. Dan ketika hal tersebut datang kepada kita, sementara batin kita masih diumbang-ambingkan oleh suka maupun tidak suka, tidak seimbang, tidak damai, begitu yang dicintai, yang dihargai, yang dilekati, yang kita anggap sebagai milik, harus berpisah dari kita, padam dari kehidupan kita, lenyap dari kehidupan kita, kita akan begitu menderita. Itulah kenapa kemudian nasihat Sang Buddha setelah mengingatkan kita, Vaya Dhamma Sangkara, beliau melanjutkan, Appamadena Sampadita. Kita dianjurkan, dinasihati untuk senantiasa hidup dengan appamada, berjuang dengan appamada. Apa itu appamada? Yaitu kewaspadaan, ketidaklengahan. Dan itu adalah nama lain dari perhatian. Kita diajarkan untuk senantiasa waspada, senantiasa penuh perhatian, kita mengembangkan mindfulness. Tujuannya apa? Supaya di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah hal yang pasti akan terjadi pada kita, yaitu perpisahan, kita tidak akan menderita. Kalau kita punya mindfulness, kita punya perhatian, kita tahu apa yang terjadi, yang sedang terjadi pada kita. Kalaupun kemudian perubahan terjadi, ketika perubahan terjadi dari yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan, kita tidak akan memunculkan kebencian. Karena kita waspada. Dan kita tidak menderita karena itu. Dan kalau kemudian dari yang tidak menyenangkan, muncul menyenangkan, kita pun juga tetap waspada. Kita tidak mudah terseret oleh keserakahan, oleh kegembiraan, karena kita pun tahu itu juga sifatnya berubah. Itu akan berlalu. Dan dengan appamada, dengan kewaspadaan, dengan mindfulness, dengan perhatian yang kita lakukan, yang kita praktikan, seperti sejak tadi malam sampai sekarang, itu adalah bertujuan supaya batin kita menjadi lebih seimbang, lebih tenang, lebih damai. Dan walaupun hanya sebentar, Anda sekalian memperhatikan di sini, tapi mudah-mudahan juga nanti menjadi sebuah kebiasaan, tidak hanya di sini, kembalinya ke rumah masing-masing juga tetap memperhatikan hidup berkesadaran, hidup dengan mindfulness, dengan kewaspadaan. Itulah mengapa kita memperhatikan meditasi di Padepokan Dhamma Diparama.